Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Billy Rifakusumah, perwakilan dari tim pelaksana Kosa Bangsa Unit Cirebon, mewakili ketua saya Ibu Nurul yang akan memaparkan hasil dari kegiatan kami dengan IPB University. Kami melaksanakan kegiatan pengabdian di Desa Pakapasan Girang dengan tema pelatihan implementasi sebuah alat kontrol otomatis, yaitu kualitas air kolam untuk optimalisasi aquaculture BUMDes dengan upaya sebagai pemberdayaan Karang Taruna dan juga BUMDes dalam peningkatan kapasitas ekonomi desa di Desa Pakapasan Girang. Tim kami pelaksana dipimpin oleh Ibu Nurul Ekawati, kemudian saya pribadi, Billy Rifakusuma, dan anggota yang ketiga yaitu Ibu Deni Dwi Permistuti. Dan didampingi oleh tim dari IPB University yaitu Dr. Ridwan Siskanda dan Dr. Wiyoto SPIMSC. Mengapa kami melakukan kegiatan di desa ini? Karena desa ini termasuk kepada salah satu desa yang menjadi sasaran utama Kosa Bangsa. Meskipun memang desa Pakapasan Girang ini bukan desa prioritas yang menjadi sasaran Kosa Bangsa, yang itu diantaranya adalah desa rawan, desa miskin, kemudian yang sudah ditetapkan daerahnya oleh Kosa Bangsa, kemudian desa rawan bencana yang sudah ditetapkan juga oleh Kosa Bangsa. Namun kriteria tersebut masuk di dalam bagian yang ada di desa ini. Jadi desa ini berada di daerah Kabupaten Kuningan yang memang sebetulnya tidak masuk kepada sasaran ya. Namun dari inti permasalahan, area kawasan ini masuk pada kriteria Kosa Bangsa itu sendiri. Nah, kami menjadikan objek kegiatan di desa ini ada dua mitra. Yang pertama mitra Karang Taruna yang menjadi mitra sasaran pertama kami, dan yang kedua adalah mitra BUMDes. Mitra Karang Taruna ini adalah mereka mitra non produktif secara ekonomi, kemudian yang BUMDes itu yang produktif secara ekonomi. Nah, untuk Karang Taruna itu sendiri permasalahannya di sana mereka betul-betul hanya sebatas legalitas atau mempunyai legalitas organisasi, namun dari sisi kegiatannya itu betul-betul off. Itu adalah hasil yang kami dapatkan dari observasi awal. Nah, mereka susah untuk berkembang karena mereka tidak terlalu dianggap penting oleh desa, kemudian keberadaannya tidak begitu mungkin diharapkan karena para para tokoh, para pejabat, kemudian para senior katakanlah menganggap para pemuda itu masih kurang berwawasan, kemudian masih kurang berpengalaman untuk ikut serta memajukan potensi desa itu sendiri. Nah, itu yang menjadi dasar kami menjadikan Karang Taruna ini menjadi objek atau mitra sasaran pertama kami. Kemudian yang kedua itu BUMDes. Nah, BUMDes di sini di desa ini tuh belum berkembang secara optimal. Dari sisi struktur organisasinya saja eh, masih belum jelas sebetulnya. Yang sekarang itu sedang memimpin atau memegang dari organisasi atau dari lembaga BUMDes ini itu sendiri adalah memang eh, orang-orang yang memiliki keaktifan di luar bidang itu sendiri. Jadi para para atau masyarakat tidak mau menjadi bagian dari BUMDes karena mereka menganggap
mereka sendiri tidak mampu untuk mengelolanya, dikhawatirkan mengalami kerugian yang memang berdampak nantinya untuk individunya masing-masing. Nah, sehingga mereka saling, memilih, masyarakat yang lainnya. Nah, kemudian pada akhirnya, desa menentukan eee, secara langsung siapa yang mengelola BUMDes di tahun-tahun pertama. Nah, kebetulan BUMDes Pasir Kubah itu secara legalitas baru berdiri di tahun 2025, bulan September ini, di mana hasil-hasil produktifnya itu belum terlihat. Namun, eh, Pasir Kubah ini sudah mengkonsepkan bahwa em, usaha yang akan dilakoni di tahun pertama ini ada dua. Yang pertama lebih ke unggas ayam, ada ayam petelur dan kampung. Yang kemudian yang kedua yaitu perikanan, ya, budidaya ikan nila dan juga awalnya nih ikan lele. Cuman saat ini fokus di ikan nila dengan skema kolam bioflok. Nah, itu adalah permasalahan yang tadi kami jelaskan di masing-masing mitra pasaran itu sendiri. Kami ber berinisiasi hasil dari survei, ya, hasil dari observasi kami dengan mitra-mitra pemerintah, kemudian mitra pelaksana, kemudian didampingi oleh pendamping. Kami mendapatkan informasi dan kemudian memutuskan bahwa kami akan melakukan sebuah penyuluhan atau workshop atau pelatihan manajemen organisasi dan pengenalan potensi teknologi, potensi desa yang berbasis dengan pemanfaatan teknologi, di mana itu akan dilakukan kepada mitra sasaran pertama kami yaitu Karang Taruna. Kemudian setelah itu, selanjutnya dari hasil rancangan teknologi yang kami buat bersama, kami latih, kemudian nanti kami juga akan dapatkan pembaruannya, masukan-masukan daripada mitra pertama. Alat itu akan kami install, akan kami pasang di dalam di area kolam BUMDes, kolam ikan BUMDes. Kemudian kami lakukan penyuluhan kembali antara kedua mitra tersebut agar supaya pertama kedua alat tersebut betul-betul dimanfaatkan bahkan dikembangkan. Nah, di luar dikembangkan pun kami berharap, kami menekankan kepada para mitra tersebut bahkan pihak desa untuk bantu ikut serta mengembangkan. Kemudian kami meminta alat tersebut untuk disebarluaskan, dipublikasikan sehingga nanti dampaknya akan terasa lebih luas. Kemudian di luar kegiatan dua itu kami tambahkan juga untuk kegiatan BUMDesnya itu kami lakukan kegiatan strategi pemasaran, ya, branding strategi pemasaran seperti memetakan kembali pasar-pasar yang memang potensi. Nah, dari hasil kegiatan tersebut kami mendapatkan tiga potensi tambahan. Kemudian kami bantu juga eh, kami bantu juga membuatkan titik poin usaha BUMDes tersebut dengan nama khusus di bidang perikanan yaitu Ecofish. Kami mendapatkan hasil atau kami kami sarankan dan mereka menerima bahwa namanya adalah Ecofish. Kemudian kami buatkan pelatihan agar nama Ecofish itu muncul di Google Map. Kemudian setelah itu kami bantu buatkan juga toko online-nya supaya teman-teman dari BUMDes dibantu dengan Karang Taruna itu bisa memasarkan lebih luas. Nah, ini adalah gambaran alat yang kami implementasikan pada dua mitra sasaran program Kosa Bangsa ini. Eh, pada intinya alat ini itu adalah alat yang bisa memonitoring kekeruhan sebuah perairan.
Secara luas sebetulnya ini bisa diimplementasikan untuk rumah-rumah ya, tapi dalam hal ini kita implementasikan untuk pendeteksi kekebalan kolam, di mana nanti dampaknya, bisa me manajemen kualitas air agar supaya, terjadinya penurunan mortalitas dan peningkatan kadar hidup, ikan, kemudian pertumbuhannya semakin baik dan dari sisi organoleptiknya itu bisa terlihat lebih baik. Nah, kami dari hasil kegiatan bersama dengan Karang Taruna itu mendapatkan sebuah nama unik. Akhirnya kita beri kesimpulan atau kesepakatan bahwa alat ini namanya adalah hidrosen, di mana setelah kegiatan ini kami mendapatkan sebuah haki baru, yaitu buku petunjuk atau buku monitoring, buku pembuatan ya, buku maintenance untuk perawatan pemasangan alat ini, yaitu alat hidrosense. Adapun rangkaian kegiatan Kosa Bangsa yang telah kami lakukan sampai dengan saat ini, mulai dari pendampingan, kemudian oleh pendamping kepada pelaksana, sekaligus pelaksanaan kegiatan kepada mitra-mitra, itu ada sebanyak 5 kegiatan. Diawali dengan kegiatan observasi lapangan, ya kepada Kolam BUMDes, dan sekaligus pelatihan-pelatihan perancangan, ya itu dilakukan pada 30 Agustus tahun 2025. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 13 September 2025, yaitu kegiatan pemberdayaan BUMDes tentang strategi pemasaran dan branding produk. Ketiga, 20 September 2025, yaitu monitoring pertama. Kemudian 27 September 2025, yaitu kegiatan implementasi alat dan penyuluhan peran dan fungsi Karang Taruna dan juga BUMDes untuk teknologi tepat guna. Kemudian terakhir kami lakukan kegiatan bersama dengan pendamping bersama-sama dengan mitra, yaitu monitoring dan evaluasi kegiatan secara keseluruhan pada tanggal 18 Oktober 2025. Dan setelahnya itu hanya tim pelaksana saja, yaitu perwakilan hanya untuk melakukan monitoring dan evaluasi kepada mitra, mitra sasaran pertama dan juga mitra sasaran kedua. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang kami lakukan bersama di tanggal 30 Agustus, yaitu pelatihan dan juga observasi, kemudian 13 ya. Ini tentang strategi pemasaran kepada dan branding produk ya kepada mitra BUMDes. Ini monitoring ya, monitoring, kemudian ini implementasi, juga penyuluhan kepada BUMDes yang juga Karang Taruna. Ini juga monitoring yang terakhir kami lakukan secara bersama-sama. Kemudian sebetulnya sampai dengan saat ini kami terus melakukan monitoring baik itu secara online juga offline kepada Karang Taruna. Capai luaran yang sampai saat ini sudah tercapai, yaitu adanya modul pelatihan tersusun rapi antara eh, yang diperlukan oleh Karang Taruna untuk melakukan sosialisasi hidrosen ini kepada warga secara luas. Begitupun untuk BUMDes itu sendiri atau untuk sosialisasi di internal Karang Taruna itu sendiri. Kemudian kami juga telah memperoleh atau mendapatkan hasil dari pelatihan, yaitu eh, dengan BUMDes ya, berupa toko online, kemudian brandingnya yang kami buat dan teman-teman mitra buat dalam bentuk modul pelatihannya dan hasil pelatihan yang telah mereka dapatkan. Kami juga membuatkan luaran tambahan berupa artikel ilmiah yang telah kami submit, dan alhamdulillah di bulan Desember ini sudah publish jurnalnya di Sinta 4 di jurnal Sahid. Ini adalah bukti surat pencatatan ciptaan kami, di mana nama-nama tersusunnya tercantumnya adalah kami pelaksana, kemudian pendamping dan juga teman-teman dari Karang Taruna. Itu adalah sebuah ucapan
apresiasi kami, terima kasih kami kepada Karang Taruna yang memang, sudah bekerja sama dengan baik. Karena memang dalam Kosabangsa ini kepada mitra pertama yaitu Karang Taruna kami tidak memberikan sebuah alat, tapi kami memberikan sebuah soft skill dan ini salah satu ucapan terima kasih atau apresiasi kami berikan Haki atas nama teman-teman Karang Taruna. Kemudian ini bukti dari Sinta 4 yang sudah publish artikel ilmiah. Ini adalah buku buku panduan monitoring dari alat hidrosen dan juga perawatannya yang ini dihasilkan oleh hasil dari kegiatan kami melakukan pelatihan kepada Karang Taruna. Ini adalah bukti dari sudah tercantumnya nama Ekofish Pakopasan Girang, yaitu usaha perikanan, usaha BUMDes di sektor perikanan. Kemudian ini tampilannya. Ini adalah beberapa luaran surat kabar online yang kami peroleh. Sebetulnya ada dua yang menurut kami itu nasional ya, karena di berandanya itu tercantum di luaran atau di sektor nasional yang dipublikasikannya. Kemudian ada sebetulnya lebih dari 4 ini, ada 6 dan sisa lainnya, 4 lainnya di lokal ya, di media lokal. Ya ini lagi. Kemudian ini luaran dari posternya dan ini video. Alhamdulillah sampai dengan saat ini kalau di beranda Unut Cirebon itu sudah hampir 200 lebih ditonton. Kalau di IPB itu sendiri saya kira sepertinya masih di bawah 50 penonton. Ini adalah bukti berita acara serah terima aset yang diterima atau dilakukan antara tim pelaksana, kemudian mitra penerima alat, yaitu mitra BUMDes dan juga diketahui oleh ketua LPPM kami. Nah, dampak dari program Kosabangsa yang salah satu bukti ya, salah satu bukti dampak program Kosabangsa yang pada awalnya Karang Taruna itu tidak dilihat, tidak dianggap, bahkan sebetulnya hanya bisa dikatakan sebatas hitam di atas putih legalitasnya. Nah, saat ini pemerintah desa Pakapasan Girang sudah mengakui dan sudah memerintahkan dengan mengeluarkan surat keputusan untuk mitra 1 dan mitra 2 itu wajib mengelola eh, pengembangan pemanfaatan alat hidrosen secara bersama-sama di mana bagian-bagiannya itu terpisah. Misalnya untuk Karang Taruna itu dari sisi pengembangan implementasi, kemudian pembaharuan dan juga publikasi, sedangkan untuk Karang Taruna untuk BUMDes itu sendiri lebih kepada pemanfaatan dan publikasi, di mana pada hal-hal teknis tersebut ketika ada keperluan dari sisi atau bantuan dari sisi pembiayaan itu sudah dituangkan dalam surat yang lain bahwa surat ini, setiap surat keputusan yang dilakukan oleh kepala desa itu berhak mendapatkan bantuan dengan nominal kesepakatan yang berbeda-beda sesuai aturan yang ada. Nah, ini adalah dokumentasi TTG-nya dan ini dokumentasi monitoring teman-teman Karang Taruna dan juga BUMDes. Ini adalah kondisi kolam sebelum dan ini adalah kondisi kolam setelahnya. Ini adalah eh, toko online yang saat ini dikelola oleh tim BUMDes dan Karang Taruna dari Ekofish Papasan Girang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan ini dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Kemendikbudristek Program Kosabangsa tahun 2025 dengan kontrak induk nomor 229 garis miring CT garis miring DT 05.
Saya ucapkan terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.